الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fi al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk memberi rahmat kepada alam. Alam ini adalah makhluk. Allah Khaliq, pencipta. Artinya Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rahmat, cinta ke atas alam ini, ke atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbagai-bagai. Nah, dalam konteks ini saya ingin memetik cinta Allah dalam perspektif Ramadan sebagai rahmatan lil alamin. Ada satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad azallakum syahrun 'azimun mubarak, syahrun fihi lailatul khair min alfi syahr. Syahrun man adda fihi bi khuslatin min al-khair kana kaman adda fardatan fi maswah. Man adda fihi fardatan kana kaman adda 70 fardatan fi maswah. Nah, ini salah satu bentuk cinta Allah kepada kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh telah datang menaungi kamu satu bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan, di mana di dalam bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversi kepada tahun, berapa tahun itu? Berapa? 83 tahun kurang lebih ya. Nah, malam itu malam apa itu? Lailatul Qadar. Ini dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Seandainya Allah menemukan seorang hamba beribadah pada malam itu, sholat maghribkah, sholat isyakah, membaca Qurankah, berzikirkah, maka pahalanya seakan-akan dia melakukan ibadah itu lebih dari 83 tahun. Ini cinta Allah. Man adda fihi bi khuslatin min al-khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Barang siapa melakukan perbuatan sunnah, perbuatan baik di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti dia melakukan perbuatan wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan dia melakukan perbuatan 70 kali perbuatan wajib di bulan yang lain. Contoh, kita tadi sholat asar berjamaah, itu pahalanya 70 kali lipat dibanding dengan sholat asar di bulan yang lain. Nah, bahkan Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamu ibadi ma fi Ramadan, la tamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengerti, mengetahui betapa kelimpahan-kelimpahan pahala bulan Ramadan, betapa keberkahan bulan Ramadan, seandainya hamba-Ku dia tahu, katakanlah bisa melihat begitu pahala-pahala itu, maka mereka menginginkan seluruh bulan ini Ramadan aja deh.
Jangan ada bulan Muharram, jangan ada bulan Safar. Pokoknya ya Allah, tolong semuanya Ramadan saja. Seandainya kita bisa melihat keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud cinta Allah kepada kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, satu bentuk cinta Allah lagi untuk orang yang berpuasa. Dalam satu hadis qudsi juga Allah berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi." Semua amal ibadah anak Adam itu untuk mereka. Illa siyam, kecuali puasa, itu untukku. Wa ana ajzi, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Gak pakai via malaikat. Artinya apa? Sholat untukmu, naik haji untukmu, zakat untukmu, baca Quran untukmu. Maksudnya apa? Yang dimaksud untukmu itu orang sholat bisa saja tidak untuk Allah. Orang bisa naik haji tidak lillah. Orang bisa bersedekah berinfak tidak untuk Allah, tapi untuk dipuji manusia misalnya. Ya. Tapi puasa nggak bisa. Puasa itu hanya bisa dilakukan lillahi ta'ala. Nggak bisa li mertua, nggak bisa li atasan. Lillah. Buktinya apa? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau lagi masak di dapur, pagi-pagi itu kan sudah masak, ya, baru buka nanti. Saya mau tanya, icipi semur boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau sekedar di ujung lidah, yang nggak boleh itu ditelan. Kalau dicicipi doang, oh kurang gula, boleh, ya. Nah, ketika mencicipi semur, kita telan 2 teguk kan lumayan. Ibu berani nggak? Mau nggak? Itu puasa lillahi ta'ala. Walaupun nggak ada orang melihat, kita ambil wudhu lagi kumur-kumur kan 2 teguk 3 teguk lumayan. Betul. Tapi kita tidak melakukan itu. Itulah yang dikatakan asyamu li, puasa untukku, wa ana ajzihi, dan aku akan memberikan pahalanya langsung pada hari kiamat tanpa perantaraan malaikat. Kira-kira ini. Baik, terima kasih Bang Haji, luar biasa sekali sebuah paparan yang malaikat di situ ada jin dan ada manusia. Tetapi Allah menurunkan sebuah tatanan yang sempurna yang disebut dengan dinullah Islam. Disitulah Allah menegaskan Islam adalah rahmatan lil alamin. Seperti apa paparannya? Bang Haji akan menjelaskan kepada kita. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk memberi rahmat kepada alam. Alam ini adalah makhluk. Allah Khaliq, pencipta. Artinya Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rahmat, cinta ke atas alam ini, ke atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbagai-bagai. Nah,
Dalam konteks ini saya ingin memetik cinta Allah dalam perspektif Ramadan sebagai rahmatan lil alamin. Ada satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad azallakum syahrun 'azimun mubarak. Syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Syahrun man adda fihi bi khuslatin min al-khair kana kaman adda fardatan fi maswah. Man adda fihi fardatan kana kaman adda 70 fardatan fi maswah. Nah, ini salah satu bentuk cinta Allah kepada kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang menaungi kamu satu bulan yang agung dan penuh dengan keberkahan, di mana di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversi kepada tahun, berapa tahun itu? Berapa? 83 tahun kurang lebih ya. Nah, malam itu, malam apa itu? Lailatul Qadar. Ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Seandainya Allah menemukan seorang hamba beribadah pada malam itu, salat maghribkah, salat isyakah, membaca Qurankah, berzikirkah, maka pahalanya seakan-akan dia melakukan ibadah itu lebih dari 83 tahun. Ini cinta Allah. Man adda fihi bi husnatin min al-khair kana kaman adda fardatan fi musibah. Barang siapa melakukan perbuatan sunnah, perbuatan baik di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti dia melakukan perbuatan wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan dia melakukan perbuatan 70 kali perbuatan wajib di bulan yang lain. Contoh, kita tadi sholat asar berjamaah, itu pahalanya 70 kali lipat dibanding dengan sholat asar di bulan yang lain. Nah, bahkan Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamu ibadi ma fi Ramadan, la tamanna ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengerti, mengetahui betapa kelimpahan-kelimpahan pahala bulan Ramadan, betapa keberkahan bulan Ramadan, seandainya hambaku dia tahu, katakanlah bisa melihat begitu pahala-pahala itu, maka mereka menginginkan seluruh bulan ini Ramadan aja deh. Jangan ada bulan Muharram, jangan ada bulan Safar, pokoknya ya Allah, tolong semuanya Ramadan saja. Seandainya kita bisa melihat keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud cinta Allah kepada kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, satu bentuk cinta Allah lagi untuk orang yang berpuasa. Dalam satu hadis qudsi juga Allah berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi." Semua amal ibadah anak Adam itu untuk mereka. Illa siyam, kecuali puasa, itu untukku. Wa ana ajzi, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya, gak pakai via malaikat. Artinya apa? Sholat untukmu, naik haji untukmu, zakat untukmu, baca Quran untukmu. Maksudnya apa? Yang dimaksud untukmu itu, orang sholat bisa saja tidak untuk Allah.
Orang bisa naik haji tidak lillah. Orang bisa bersedekah berinfak tidak untuk Allah, tapi untuk dipuji manusia misalnya. Ya. Tapi puasa nggak bisa. Puasa itu hanya bisa dilakukan lillahi ta'ala. Nggak bisa li mertua, nggak bisa li atasan. Lillah, buktinya apa? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau lagi masak di dapur, pagi-pagi itu kan sudah masak, ya, buka nanti. Saya mau tanya, dicipi semur boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau sekedar di ujung lidah, yang nggak boleh itu di tangan. Kalau dicicipi doang, oh kurang gula, boleh, ya. Nah, ketika mencicipi semur, kita telan 2 teguk kan lumayan. Ibu berani nggak? Mau nggak? Itu puasa lillahi ta'ala. Walaupun nggak ada orang melihat, kita ambil wudhu lagi kumur-kumur kan 2 teguk 3 teguk lumayan. Betul. Tapi kita tidak melakukan itu. Itulah yang dikatakan asyamu li, puasa untukku, wa ana ajzihi, dan aku akan memberikan pahalanya langsung pada hari kiamat tanpa perantaraan malaikat. Kira-kira ini. Baik, terima kasih Bang Haji, luar biasa sekali sebuah paparan yang sangat menegaskan kepada kita betapa bentuk Allah mencintai kita adalah mempertemukan kita dan masih memanjakan